Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih mendapat sedikit manfaat yang bisa dipetik setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa yang selalu menyimak, mengamati dan mendukung keberlangsungan dari channel Paduan Gaul. Semoga saja dari hal yang Anda kerjakan itu sendiri nantinya pun bisa kembali berdampak baik kepada kehidupannya masing-masing. Lebih-lebih yang diberikan kepahaman nantinya pun akan sama-sama menjalankan daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia, yaitu taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah dengan cara yang benar, dan juga nantinya pun kehidupannya semakin lebih baik lagi. Dan sedikit pemirsa, di kesempatan ini gimana banyak orang datang ke tempat kami di Paduan Gaul ini, mereka semuanya memiliki kategori tertentu, baik dari ibu rumah tangga, baik dari bapak-bapak ataupun anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya atau hal apapun. Namun baru-baru saja terjadi fenomena yang dimana ini laki-laki kepada ibu-ibu, dimana fenomena kali ini yaitu salah satu istri dari rekan netizen kami dari channel Paduan Gaul ini, setelah sekian lama bekerja di sebuah tempat perusahaan tertentu, dari istrinya mengalami sakit yang tidak biasa, di mana sakit itu sakit yang berada di aliran pernafasan, tepatnya di pernafasan, dan juga menyambung ke jantung. Dan sedikit jika menyimak konten-konten yang lalu, itu mungkin bisa diambil sedikit hikmahnya, bahwasanya penyakit-penyakit kronis itu sendiri tidak terjadi 1 hari 2 hari, dan juga itu pasti jangkanya panjang. Dan di kesempatan ini ada lagi daripada penyakit kronis yang dialami dari netizen channel Paduan Gaul, yaitu seputar pernafasan dan di wilayah jantungnya. Dan sampai sekarang ini dari sosoknya pun sedang menempuh jalur medis, di mana jalur medis sekarang ini sedang dijalankan sampai beberapa waktu, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Dan juga banyak dikisahkan juga di lingkungan area tempat kerjanya itu banyak sesuatu hal yang dimana setiap rekan-rekan kerjanya juga mengalami hal yang sama. Di sana mengalami sesak nafas yang luar biasa. Apakah dari tempat itu pemirsa, atau hal apa sih yang akhirnya bisa membuat daripada netizen ini jatuh sakit sampai sekarang ini? Dan satu pesan saya, tetap amati, cermati dengan benar-benar cermat, ambil sisi positifnya, tinggalkan semua negatifnya, dan lebih-lebih gunakan cara berpikir yang benar dan baik. Itu yang paling penting, dimana jikalau Anda memiliki keyakinan seperti kami muslim, maka hal yang membawa positif ke arah iman itulah mungkin yang harus dipegang dan dikerjakan. Salah satu wujudnya yaitu ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu yang kami sampaikan di awal ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang sudah agak lama tidak berjumpa, yaitu Mas Hamid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Titis. Ya. Alhamdulillah. Wih, ini berjenggot juga kamu ya? Kayak teman saya di sana itu loh. Betul sekali. Tapi ya berewokan ini ya? Tidak kalau saya Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Titis. Wih, ini kayak tambah gimana gitu auranya. Alhamdulillah. Udah ya? Siap ya Mas? Siap. Ya mungkin itu sedikit saja pemirsa, disimak, dan ini pengalaman nyata, semoga saja bisa dijadikan pembelajaran secara nyata pula. Mungkin dari hal itulah kami berpijak, dan juga nantinya bisa diambil hikmahnya lebih signifikan. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti, dan bisa diambil manfaatnya. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin Abang Ahmed dibantu dikunci semua verifikasi dan penyakit dalam seseorang di foto ini. Assalamualaikum. Yang buat penyakit di area pernafasan sampai tembus ke jantungnya hingga dia harus dioperasi di sebuah tempat medis. Otomatis sebagai terkunci. Apa ini dalam tubuh mediator ini otomatis menguap terlempar seluruhnya. Assalamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Muhammad, keluarkan semua terlempar. Musuh peniknya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nerawan. Salah satu gaib terkuat yang buat penyakit dalam orang yang di foto ini hingga menjadi penyakit medis sampai sekarang dari gaibnya yang asli dari tubuh ini. Ketarik ke tangan saya. Kuasai full. Tersambung semua, lebih bebas menguasai. Kuasai full utuh, saya bicara bahasa manusia. Assalamualaikum Muhammad. Dengan gula apa? Dari mana? Kita seorang tersambung bisa diajak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Kamu siapa? Kenapa? Bahasa Indonesia langsung. Jangan pakai bahasa Jawa karena yang disiarkan di manusia. Kenapa kamu tertawa lain? Ada apa? Ada apa manggil saya ke sini? Saya ingin tahu siapa yang buat penyakit hingga menjadi penyakit kronis sampai sekarang ini harus dibawa ke sebuah tempat diobatkan tertentu itu. Apakah orang itu? Kenapa kamu tertawa? Ada urusan apa kamu dengan orang itu? Keluarga bukan? Ya kami saudara. Apa kamu mengganggu saya? Jadi saya tidak mengganggu kamu. Kamu mengganggu sekarang. Tertawa lagi kamu. Jangan musik saya. Kamu golongan apa memangnya? Jin? Setengah siluman. Setengah siluman, setengah jin. Kan? Setengah apa lagi? Setengah iblis. Kalau siluman, kalau iblis. Setengah. Ya memang seperti itu. Kalau setengah. Saya belum sepenuhnya menjadi golongan iblis. Bentar lagi saya menjadi golongan iblis utuhnya. Oh. Berarti proses pergerakan dari siluman ke iblis itu juga pelan-pelan, gak langsung seketika wus. Tergantung dari orang yang saya tempati. Semakin orang itu membawa energi negatif banyak dalam tubuhnya, membuat dosa banyak, kedudukan saya semakin besar. Wow. Cepat berubahnya menjadi golongan iblis. Kamu dulu dari hal apa sebenarnya sih kok bisa membuat penyakit dalam satu orang ini, perempuan ini? Jujur katakan. Dulu saya dari mantra-mantra yang dibaca dari seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Leluhurnya. Oh, leluhurnya. Kalau laki-laki kan banyak, dia juga punya suami, punya saudara. Leluhurnya itu jauh dengan sosok ini. Jauh. Masih ada 5 tingkatan lagi. Berarti pada intinya itu bermula dari kodam leluhur. Lalu selain kamu yang terkuat, golongan apa lagi sih? Apakah juga karena ada anggapan bahwasanya dia itu terkena penyakitnya dari tempat yang digunakan untuk dia bekerja. Kenapa tertawa? Apa yang kamu pertanyakan kepada saya? Penyakit apa? Itu penyakit yang membuat dirinya sendiri. Kok bisa begitu? Pernafasannya itu susah sekali di sana di tempat dia kerja. Ya ada. Golongan-golongan iblis yang membuat sehingga dari orang wanita itu sesak nafas. Nafasnya susah.
jantungnya sakit, di area nafasnya sakit. Itu ada efek dari tempat kerjanya, golongan iblis yang sangat besar. Wih. Tetapi yang paling utama itu adalah perbuatan dari seorang wanita sendiri. Perbuatan yang mana? Dia akan mempunyai suami. Pertama, dia itu sedikit sekali taatnya kepada suami. Oh, Yang jadi kedua, dia itu suka menggunjing orang-orang. Oh. Suka membaca mantra-mantra. Masih ketika dia menginginkan sesuatu, pasti membaca sesuatu juga. Oh, misalkan contoh yang paling mudah dipahami manusia lain lah. Saya punya hajat, saya pun harus membaca mantra atau wirid begitu. Ya, benar. Hal itu malah memperkuat golongan seperti kamu. Ya. Lah, padahal manusia awam itu mengira kan wirid atau mantra yang dibaca itu kan ya hal khusus, di mana itu akan tembus sampai ke langit 7. Nyatanya tidak. Justru semakin dia merapal, semakin dia membaca ajian-ajian yang dia percaya bisa membuat hidupnya, keluarganya enak di dunia ini. Ternyata itu hasilnya bisa diterima sekarang. Oh. Itu baru permulaan. Saya itu sudah ada di dalam tubuh wanita itu semenjak dia kecil. Saya membangun kerajaan saya. Di mana? Di jantung. Saluran pernafasannya Oh. hingga ke jantungnya. Loh, berarti tubuh manusia itu bisa dibuat sarang dari makhluk gaib sih kalau begitu. Ya bisa, mudah sekali. Kotoran-kotoran saya, racun-racun lah itu yang membuat wanita itu susah bernafas. Tetapi faktor dari golongan iblis di tempat dari orang itu mencari nafkah juga ada kaitannya. Karena apa? Karena apa? Karena ini. Ini dianggap golongan iblis menantang. Apa itu? Ini. Udah saya pegang ini air ini. Ya. Tuh, karena kalau menggunakan ini berarti salah dia. Ya salah, tidak usah memakai itu. Harusnya memakai apa? Orang itu memakai, tetapi di dalam hatinya kurang yakin. Sama saja itu menantang golongan iblis yang besar-besar yang ada di area tempat kerjanya. Oh, jadi sebab dia tidak yakin. Dia juga tidak percaya, setengah-setengah. Dia itu kan hanya menuruti suaminya saja. Tetapi di dalam hatinya tidak ada kepuasan. Tidak ada kemantapan. Disitulah golongan iblis menganggap bahwa dirinya itu adalah musuh. Menyerang dirinya. Sehingga dari orang-orang sekitarnya terkena dampaknya. Karena energi yang dikeluarkan dari orang itu juga sangat besar. Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali kalau begitu ya. Bukan hanya pengaruhnya kepada orang ini saja, tapi teman-teman kerjanya juga kena. Tempat itu, tempat pekerjaannya. Terus? Tidak ranah saya menjawab tempat itu. Kenapa tertawa kamu? Takut saya. Kenapa takut? Golongan iblisnya besar-besar. Besarnya kayak apa? Saya tidak ada. Apa kategori ini? Kekuatan untuk melawan dia. Kategori seperti ini. Nih yang saya bayangkan. Benar. Ayo bener loh kamu. Iya. Perusahaan kan atau tempat kerja itu kan modernisasi. Masa menggunakan hal klonik seperti itu juga? Kan manusia itu kan yang kelihatan di luarnya saja. Tetapi orang yang memegang kendali di tempat kerja itu setiap saat menyuruh seseorang untuk membuat sesajen, untuk memperkuat agar tempat kerja itu semakin besar dikenal orang. Apa yang dia produksi. Jadi begitu ya. Banyak kesurupan. Itu juga akal-akalan dari golongan yang ada di situ supaya dikasih makan, supaya ditakuti tempat itu dianggap hal yang sangat keramat. Lantas kalau udah seperti itu manusia kan kadang hanya berpedoman. Nah, saya kan mencari nafkah. Terus bagaimana? Apa harus saya keluar kah atau harus bagaimana? Menurut kamu sebagai siluman, mau itu keluar, mau itu tidak keluar. Kalau saya sudah terusik,
kerajaan saya sudah besar dan sudah waktunya untuk menggerogoti jasadnya. Ya tidak berpengaruh mau dia itu keluar ataupun tidak. Tetapi jika dia keluar, otomatis masalahnya berkurang satu, yaitu berkurang dengan iblis yang menyerangnya. Jadi begitu ya ternyata. Oke, terus kalau manusia sudah mengalami hal di titik terendahnya seperti itu, lantas bagaimana cara dia bisa kembali pulih, sehat seperti sedia kala, bisa mengerjakan ibadah? Apa meminta bantuan orang-orang yang mampu, yang dianggap memiliki keramat tertentu, memiliki ilmu, atau memiliki kelebihan lain, misalnya terawang-terawang? Tidak perlu. Terus ya apa? Semakin kuat kalau saya dibawa ke orang-orang pintar ataupun dukun. Sebentar lagi orang-orang di sekitarnya itu juga akan membawa orang-orang sakti. Wah, saya semakin kuat. Jadi, yang harus diperbaiki orang itu, ya sudah saya sebutkan tadi permasalahannya. Taat kepada suaminya, memperbaiki ibadahnya. Tidak usah banyak neko-neko membaca ajian. Tidak usah apa jika menginginkan sesuatu membaca sholawat, baca Al-Fatihah. Nyatanya saya yang keluar semakin besar, semakin kuat, semakin banyak kerajaan-kerajaan saya di area penafasannya. Itu baru saya. Belum yang lain. Masih ada kerajaan-kerajaan di tempat organ-organ dalam manusia itu yang belum meminta jatahnya. Ya, terus untuk mengeluarkan golongan seperti kamu itu kan gaib, manusia kan nggak lihat. Manusia kan mungkin bisa meraba atau buat teman saya kan gini, ini isinya apa ini kan gitu. Ya. Kalau kamu kan nggak lihat di mana posisimu, tertawa lagi kamu. Ya. Cara mengeluarkannya kayak apa? Diraba-raba? Tidak bisa. Atau dipijit-pijit? Atau disembur pakai air? Saya ini kan golongan gaib. Tidak bisa dilihat manusia. Sembarangan orang. Iya. Tidak bisa disentuh. Iya. Manusia secara nyata. Untuk mengeluarkan saya juga harus seperti itu. Harus dalam hal gaib. Apa yang nah, sekarang ini kan ya imannya harus diperbaiki. Sering membersihkan dirinya itu kan kotor dalam tubuhnya. Nah, orang kan nggak tahu cara membersihkan diri yang benar. Saya tidak usah menyebutkan banyak lebar. Suaminya itu kan mengetahui. Wow. Kenapa dia tidak berusaha untuk mengeluarkan saya? Jadi begitu tak ternyata. Pernah dia berusaha mengeluarkan saya, menarik saya di dalam tubuh istrinya. Tapi apa? Justru saya menyerangnya. Seharusnya dia bisa, tetapi karena dia menarik saya dengan emosi, malah gak karuan hasilnya. Dia mulai istrinya semakin saya buat sakit biar dia pikirannya kacau. Merasa apa yang dia miliki itu tidak bisa dibuat apa-apa. Jadi begitu tak pada intinya. Bray, siluman setengah iblis. Kalau siluman setengah iblis berarti singkatannya apa ya? Silib. Siluman setengah iblis kan gitu. Apa? Silsib ya. Siluman setengah iblis kan gitu toh. Atau sudah tidak usah banyak bicara. Saya mau berbicara lagi. Bekerja kemana? Dalam tubuh orang itu. Apalagi saya sudah dipanggil ke sini. Anak buah saya akan saya suruh mengobrak-abrik seluruh jantungnya, seluruh area pernafasan. Wih, ngeri kali kamu ini loh. Kalau mengeluarkan ultimatum. Awas saja, dilihat saja. Kalau jantungnya diobrak-abrik otomatis kan nanti meninggal secara jasad. Ya sudah, kalau meninggal itu menjadi jatah golongan kami. Rohnya kemana? Apakah diangkat ke tempat tertinggi? Ya enak saja. Loh. Ya golongan kami lah yang mengambilnya. Menjadi budak kami, menjadi mainan kami, golongan iblis. Loh kok bisa begitu? Padahal dia kan berjuang secara duniawi. Berjuang apa? Dia bekerja. Apa yang maksud berjuang mencari uang itu? Maksud. Kan banyak orang kan berpedomannya di situ juga. Apakah itu bagian berjuang yang sebenarnya atau berjuang di duniawinya? Berjuang di dunianya saja itu. Tetapi dia tidak punya.
jika sudah mati, apa yang harus dilakukan? Oh. Bekal apa yang harus diambil? Oke, ngomong-ngomong, kamu kan dulu leluhurnya toh. Kamu dulu jin. Ya. Mau nggak diajak jadi jin lagi? Tidak mau. Kenapa? Bukankah Allah sebagai sang pencipta itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah kan gitu? Saya mengetahuinya. Ya terus. Dan saya tidak mau. Itu bukan jatah saya. Enak seperti golongan ini. Iblis, siluman, berbuat apa sesuka hati kamu. Hebat. Ini coba kamu dari jenis yang berjaya pusaka pedang di tangan kamu saya. Allah. Ini coba tak potong tangan. Aduh. Sakit. Kembali ke normal lagi. Sallallahu Muhammad. Allah. Kembali pulih. Kembali pulih lagi. Samalnya kamu mengajak tarung saya. Wih. Nanti di luar, jangan di sini kalau kenapa berani. kok nggak di sini aja? Sekalian aja lah. Bagaimana? Nanti. Sekarang di dadamu diberikan perintah sama dan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, perintah temani setiap pasukanmu dan kerajaanmu dihancurkan. Itu perintah ini masuk lapis-lapis. Manusia kurang ajar. Kalau baru dikasih sakit saja meminta bantuan seperti ini. Kemana saja kalian? Ketika masih sehat, masih bebas membicarakan, menggunjing orang-orang di sana. Kemana saja kalian? Udah ambil. Saya yang kena tampaknya. Aduh. Ambil. Jantungmu nanti hancur. Allah salamu alaikum. Aduh. Tidak ada kekuatan saya. Kekuatanmu dikembalikan hanya untuk mengambil setiap pasukanmu dalam tubuh orang ini. Semua gaib-gaib yang sekarang ini masih membuat penyakit di area pernafasan, di area ambil dalam, saja kamu. seluruhnya dengan izin ketarik ke tangan saya seluruhnya. Kerajaan dan tubuhnya langsung dihancurkan, sehancur-hancurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Langsung dihancurkan jantungnya, di dadanya, nyembet keluarkan aja. Jangan. Hancur, kemplang jagat. Saya sudah bertahun-tahun. Aduh, kurang ajar kamu. Keluar muda lewat buang air kecil, air besar. Masya Allah. Saya akan membuatnya lagi. Perjanjianmu dari leluhurnya dengan orang yang di foto ini seluruhnya pun langsung diputus dengan senjata. Pedang ditahankan saya. Jangan. Putus total itu perjanjian rantainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tolong kasihani kami. Itu tempat tinggal kami. Kenapa kamu hancurkan? Nah, kamu diajak jadi jin muslim nggak mau. Udah baik-baik kan kita. Mau nggak? Saya tanggung. Apa? Saya tanggung. Tanggung. Awas kalian. Yang kalian tawan itu bagian tubuhnya orang ini, setiap saripati tubuhnya dan sel-selnya ataupun dari rohnya maupun sukmanya kembalikan lengkap, keluarkan dari tubuh yang kamu tawan di tubuhmu itu keluar. Allah. Sallallahu alaihi senjata. Proteksi jantungmu jebol. Allah kalau kamu berdusta. Saya mengeluarkannya. Tapi tidak saya kembalikan. Sama kasih golongan iblis. Assalamualaikum malaikat. Penguasa bumi. Benar kembalikan lengkap. Iblis yang menawan langsung hancur, mereka terlempar. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum malaikat air zam-zam asma, malaikat dari tasbih kemerah asma, dibantu diobati. Luka-lukanya ditemukan setiap sel tubuhnya, dari mulai jin korin maupun rohnya maupun sukmanya
Jadi datangan Saripati obat asli. Lemas tubuh saya. Kamu kemanakan ilmu saya? Kenapa korin-korinnya kamu ambil? Kembali lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya akan meminta bantuan golongan iblis Bela bantuan yang ada di tempat sana. Di tempat sana Untuk langsung. mengintai orang itu jika orang itu ke situ lagi. Langsung mereka juga mendapat stempel perintah jika mereka mengusik siapapun dari orang yang mengikuti daripada beliau yang bergelar. Tak peduli, semua nanti akan dihabiskan seluruhnya, oke? Ya. Kotoran-kotoran yang tertinggal masih berada di saat ini. Seluruhnya dan bisa yang bersama ketarik semua dan racun itu. Udah ya, kamu tak amatkan di sana ya. Ya, kembalikan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana? Semua kotoran racun dia panas. Semuanya gabung bangkit jadi satu. Gabung jadi satu. Kepala sudah bangkit. Semua terikat terkunci dan dilempar ke tempatnya. Katanya yang bersih. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas Tis. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hidungnya melip-melip. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya kisah pengalaman nyata di mana seorang perempuan bekerja dalam rangka berjuang untuk dunianya. Dan ternyata halnya pun seperti itu, bahwasanya selalu kami ingatkan, kami sampaikan bahwasanya seorang istri tugas utamanya itu taat patuh pada suaminya. Apapun keadaan suaminya, itu yang perlu dipahami. Dan juga dari hal itu sendiri nanti kembali kepada kodrat perempuan, bahwasanya ketaatan, kepatuhan itu sendiri bisa berada dalam tubuh perempuan itu jika memang dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Salah satu wujudnya itu beribadah secara benar, begitu. Dan juga jika sesuatu itu dilaksanakan dengan baik, dan lagi-lagi mindset, pola pikir, itu yang memang perlu dimiliki oleh setiap individunya. Karena apa? Mindset inilah yang nantinya akan mencerna dan juga menafsirkan daripada hal yang kita ketahui. Jika penafsiran itu salah, maka nanti perjalanan kehidupan kita pun akan banyak kesalahannya. Dari hal itu sendiri, semoga saja para pemirsa bisa mengambil sedikit hikmah daripada konten kali ini. Dan jika mengalami hal yang sama pun, semoga saja langkah-langkah terbaik solusinya bisa dilaksanakan dengan benar dan juga bisa ditiru bagaimana cara terbaiknya dan dipahami dengan mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan tutur kata bahasa, itu memang karena kesalahan kami sebagai manusia, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap konten kali ini sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah, namun kebenaran mutlak tetap menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pahami dengan baik, ambil sisi positifnya, jika banyak negatifnya, anggap saja suatu hiburan belaka bagi para pemirsa yang memang hiburan itu hiburan yang membawa pengaruh positif. Itu saja dari kami, dan kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Tetap semangat untuk menjalani kehidupannya masing-masing karena dunia terus berputar dan berjalan. Tetap semangat, semoga kita termasuk golongan umat manusia yang terselamatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.